Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Qosimuddin. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.1 sebagai kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Ki Hajar Dewantara telah mencetuskan trilogi pendidikan, yaitu Ing Arso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani, yang artinya di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Menuntun. Maksud dari menuntun adalah memberikan tuntunan dan membimbing anak murid agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan kembangnya kodrat anak agar dapat memperbaiki lakunya. 2. Kodrat anak, merdeka dan bermain. Kodrat anak merdeka. Merdeka lahir yaitu pengajaran, dan mereka batin adalah pendidikan. Manusia merdeka adalah manusia yang kehidupan lahir dan batinnya tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar pada kekuatan sendiri. Kodrat bermain. Kodrat anak adalah bermain, adalah yang bisa mengasah pikiran, perasaan, kemauan, dan tenaga yang tertuang dalam cipta, rasa, dan karsa yang sudah ada pada diri anak, sehingga permainan anak menjadi bagian dari proses pendidikan di sekolah. 3. Pendidikan yang berpusat pada anak. Pendidikan yang bebas dari segala ikatan dan tekanan, dengan ikhlas mendekati anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, tetapi untuk menghamba pada anak. 4. Bukan tabula rasa. Anak bukanlah kertas kosong yang bisa kita gambar sesuai dengan keinginan kita. Anak lahir dengan kekuatan kodrat samar-samar. Tujuan pendidikan adalah untuk menuntun, memfasilitasi, dan membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. 5. Budi pekerti. Budi pekerti, karakter, dan watak adalah perpaduan gerak harmonis antara pikiran, perasaan, dan kemauan, sehingga menumbuhkan tenaga dan semangat yang akan tumbuh pada diri anak. Sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang terjadi pada diri saya sebagai pendidik adalah sebagai berikut. 1. Dalam pembelajaran di kelas, saya masih kesulitan mendesain pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan memperhatikan bakat dan minat. 2. Saya sering memberikan materi dan mengajar materi harus tuntas dan memaksakan peserta didik harus menguasai semua materi dengan nilai di atas KKM. 3. Saya jarang sekali mengadakan refleksi baik dari peserta didik maupun rekan sejawat terkait dengan pembelajaran yang saya lakukan, sehingga saya tidak mengetahui sejauh mana keberhasilan yang saya lakukan. 4. Saya sering menganggap hasil ujian peserta didik adalah segalanya, tanpa memperhatikan prosesnya, sehingga muncul pemikiran anak yang menganggap nilai bagus adalah anak yang pandai, dan menganggap anak yang nilainya jelek adalah anak yang kurang pandai. 5. Kedekatan secara emosional, sehingga penanaman nilai-nilai karakter belum terbangun dengan baik. 6. Seringkali saat pengkondisian di kelas, saya masih sering memakai tekanan, ancaman, dan hukuman untuk membuat peserta didik tenang dan disiplin. Setelah mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, saya akan melakukan perubahan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Secara garis besar, ada 3 hal yang akan saya lakukan, yaitu 1. Pendidikan yang memerdekakan. 2. Pendidikan yang menuntun.
3. Pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 1. Pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan yang membuat peserta didik belajar tanpa tekanan sesuai dengan karakteristik dan kemauan peserta didik. Peserta didik yang memiliki gaya belajar yang visual, kinestetik, auditory, dan analitik. Tugas saya, tugas kita semua harus mampu mengakomodir gaya belajar peserta didik dengan yang beragam. Mengidentifikasi karakteristik peserta didik untuk mengetahui hambatan, kemajuan, dan tingkat perkembangan peserta didik dalam belajar. Selain itu, melakukan pendekatan yang secara proporsional dengan peserta didik dengan menggunakan metode belajar yang variatif agar mereka tenang, senang, dan semangat dalam mengikuti pelajaran yang dengan baik. 2. Pendidikan yang menuntun. Saya menyadari bahwa sebagai pendidik tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk diikuti oleh peserta didik. Memberikan berbagai materi kepada peserta didik tanpa kemampuan dan bakat peserta didik dapat membuat peserta didik tertekan dalam belajar. Guru harus mampu menuntun peserta didik sesuai bakat, minat, dan kemampuan. Strategi yang akan saya lakukan adalah 1. Berusaha untuk menyampaikan manfaat dan tujuan materi. 2. Merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan menggunakan model pembelajaran yang variatif. 3. Melakukan pendekatan emosional kepada peserta didik dengan saling berbagi cerita dan motivasi kepada peserta didik. 4. Mengenali karakter dan latar belakang peserta didik dengan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua. 5. Memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan potensi dan kreativitasnya sesuai dengan bakat dan minatnya. 3. Pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita sebagai pendidik seringkali mendidik peserta didik menganggap sama seperti kita belajar dulu. Padahal kodrat zaman dan lain-lainnya sudah berubah. Tetapi kita sering menyamakan peserta didik dulu dengan peserta didik yang sekarang dengan memakai cara yang lama model pendidikannya, yaitu dengan menggunakan metode ceramah. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik seharusnya menyiapkan peserta didik itu supaya siap menghadapi kodrat zaman dan kodrat alam. Strategi yang akan saya lakukan adalah 1. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. 2. Dalam kegiatan pembelajaran, saya harus merancang kegiatan pembelajaran yang variatif dan menarik. Misalnya dengan menerapkan model pembelajaran Project Based Learning (PJBL) atau model pembelajaran Teaching Factory (TEPA). 3. Pembelajaran juga harus memanfaatkan teknologi dan alam sekitarnya serta mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Misalnya dengan memanfaatkan teknologi pembelajaran, kita bisa menggunakan LMS, Quizzes, atau Kahoot. 4. Sehingga bisa mendorong peserta didik untuk lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran dan melatih mereka siap menghadapi kodrat alam dan kodrat zaman. Demikian koneksi antar materi yang merupakan kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon guru penggerak angkatan ke-8, salam Bapak Ibu guru hebat. Bergerak, tergerak, menggerakkan.